Ajaran Kiblat Papat Limo Pancer. Kiblat Papat Limo Pancer atau sedulur papat merupakan falsafah Jawa kuno yang mempunyai arti spiritual yang mendalam. Dari keempat elemen mendasar itu membahas mengenai proses lahirnya calon bayi atau jabang bayi yang sifatnya gaib. Keberadaan manusia diiringi oleh kakang kawa, adi ari-ari, getih serta puser. Kata lain menyebutkan lahirnya manusia sejak adanya 4 unsur, yaitu air ketuban, ari-ari, darah, serta tali plasenta. Menurut ilmiah, mereka tersebut teman bagi manusia dan mempunyai roh batiniah serta berbicara pada diri manusia, ikut andil pada hidupnya. Keempat saudara tersebut dalam masyarakat Jawa sering dikatakan sebagai pertimbangan hidup. Tujuannya agar memberi sokongan dengan cara batiniah pada manusia. Sedulur papat merupakan pamomong yang harus dikarohake di batin, diajak berkomunikasi pada raga manusia. Lalu kepercayaan batiniah tersebut bercengkrama dengan ucapan selamat serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdialog antar sedulur papat, implementasi fisik yang kita dikerjakan serupa dengan pembacaan doa, syukuran melalui tumpeng, ingkung, kembang, setaman, serta yang lainnya, dibuat untuk kesadaran para sedulur papat. Sedulur papat dipercaya sebagai pamomong dalam hidup. Dapat juga untuk melindungi manusia. Penyebutan pada mereka semua adalah unsur alam, sedulur sing lahir bareng setino dan sing ora lahir bareng setino, sing kerumat lan ora sing kerumat. Sedulur papat melindungi manusia dari dirinya sendiri maupun dari alam sekitar. Masyarakat yang mempercayai memberikan ucapan terima kasih serta pemberian selamat kepada ruh yang telah menemani atau momong, menjaga dan memberikan perlindungan pada kehidupan, meski dengan sadar ataupun tidak disadari oleh manusia. Ajaran Kiblat Papat Limo Pancer adalah ajaran yang lahir dari nenek moyang atau tradisi Jawa pada zaman dahulu dan hidup sampai sekarang. Pancer sebuah tonggak hidup manusia yang merupakan dirinya sendiri. Kiblat papat merupakan salah satu aliran atau kepercayaan kebatinan yang diyakini penganutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiblat papat sebenarnya sudah jarang ada dan cuma beberapa keluarga saja yang tradisi lokalnya tersisa sangat kental. Aliran kebatinan ini tempatnya di gunung-gunung dan desa-desa terpencil di daerah Jawa. Secara epistemologi, Kiblat Papat Limo Pancer atau sedulur papat Limo Pancer merupakan pemaknaan yang tidak bisa dianggap remeh. Alasannya begitu sangat enigmatis serta penuh misteri. Bahkan sampai sekarang pun, kaum milenial yang tidak mengetahui asal-usul ini sering dikatakan mitos saja. Dalam mistisme Jawa, manusia tidak dengan sendirinya hadir dalam muka bumi ini, namun ada teman yang berjumlah 4. Kita di bumi memiliki sedulur papat
yang mana sedulur papat tersebut ialah bentuk rasa hormat kepada orang tua, terkhusus ibu yang sudah melahirkan di dunia ini, serta telah memberi kita kasih sayang tiada habisnya. Kiblat papat dibagi dalam 4 bagian, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, getih atau darah, serta puser atau pusar. Sedulur papat ini memiliki arti sebagai 4 makhluk gaib. Mereka semua adalah saudara yang selalu menyertai kehidupan manusia pada saat dilahirkan di dunia, sampai manusia meninggal menuju alam gaib. Dalam memaknai kiblat papat belum lengkap jika ditinjau dari aspek filologi juga antropologi saja, melainkan juga wajib memakai suatu pendekatan lain yang bisa dimaknai secara lebih rinci. Pada falsafah Jawa, ketika manusia lahir dari rahim seorang ibu, pasti bersama air ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar atau plasenta. Kebudayaan Jawa mempunyai keyakinan bahwa keempat benda tersebut senantiasa ada di kehidupan manusia dan selalu menghidupi secara batin, mulai ia dilahirkan sampai meninggal. Makna yang dimiliki oleh ajaran kiblat papat kelima pancer yang senantiasa mengikuti ritual mojopat sebagai wujud mengasihi atau berterima kasih. Kepercayaan sedulur papat ini selain sebagai wujud terima kasih, juga sebagai penolong hidup. Penolong hidup diartikan sebagai sedulur papat, meliputi kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser, yang bisa menjaga manusia dari bala, atau biasa disebut dengan tolak bala. Para penganut merasa di kehidupannya bisa bahagia, terhindar dari hal-hal negatif, dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam semua agama memiliki keyakinan jika hidup serta besok matinya ditentukan oleh Tuhan. Ajaran Jawa menjelaskan sedulur papat sangat rinci. Pertama, Watman. Watman adalah kecemasan dan kekhawatiran ketika seorang ibu akan melahirkan buah hatinya. Saudara yang paling tua dikatakan sebagai Watman, atau biasa disebut dengan kakang kawah, yang mengajarkan sikap hormat, sujud kepada orang tua. Karena kasih sayang ibu sangat berpengaruh bagi kehidupan anaknya, mulai dari kecil sampai dewasa. Kedua, Wahman. Wahman merupakan adi ari-ari atau air ketuban yang lahir kedua setelah kakang kawah. Wahman ini berfungsi untuk menjaga janin yang ada pada kandungan. Tujuannya untuk menjaga, untuk merasa aman ketika ibu melahirkan. Air ketuban pecah, lalu pada saat itu langsung menyatu dengan alam. Akan tetapi dilihat dengan cara metafisik tetap memiliki perannya, yaitu saudara penjaga memberi perlindungan. Ketiga, Rahman. Rahman merupakan getih, bisa juga darah dalam persalinan sebagai gambaran sebuah kehidupan, nyawa, serta penyemangat. Rahman ini berfungsi untuk saudara yang memberikan kehidupan serta kesehatan jasmani. Keempat, Ariman. Ariman ini merupakan puser atau tali plasenta, yaitu saluran makanan untuk janin. Ariman disebut sebagai saudara yang tak kasat mata dan memaksa seseorang agar menemukan penghasilan serta juga menjaga kehidupan. Dari penjelasan mengenai empat saudara
yaitu Watman, Wahman, Rahman, serta Ariman, adalah saudara bagi manusia yang setia menyertai berbentuk metafisik. Peran sedulur papat juga sebagai energi aktif, sedangkan pancer untuk pengendalian kesadaran. Semuanya itu merupakan saudara penolong untuk mengarungi hidup hingga seseorang kembali kepada Tuhan. Kiblat papat limo pancer sesuai penjelasan di atas memiliki makna yang mana makna tersebut digunakan untuk selalu diingat dan diamalkan. Kepercayaan tersebut memiliki tafsiran yang dalam jika dikaitkan dengan segi filosofi kehidupan masyarakat penganut kiblat papat. Kedalaman makna yang ada pada simbol-simbol sedulur papat patut diungkapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap nenek moyang dahulu yang sudah mewariskan tradisi atau kepercayaan lokal yang bisa membawa dampak positif kepada masyarakat. Masyarakat penganut kepercayaan ini rata-rata bisa mendedikasikan dirinya bahwa selama dia hidup selalu diawasi oleh sedulur papat. Ketika ada tindak kejahatan yang tidak sengaja menyerang dirinya, otomatis sedulur papat berusaha untuk menghindari. Dengan kata lain, sedulur papat itu sudah dikendalikan oleh Tuhan dan berusaha mendedikasikan manusia ke jalan yang baik pula. Meskipun orang tidak menyadari dan tidak tahu tentang hal-hal gaib seperti ini, sedulur papat tentunya sudah ada karena setiap manusia mempunyainya. Sedulur papat inilah yang nantinya sebagai pemandu manusia mengarah ke Tuhannya. Masyarakat Jawa, bahkan penganut kiblat papat, menganggap sedulur papat ini sebagai pakem, aturan, atau pedoman dalam kehidupan. Kiblat papat ini juga dimaknai dengan 4 mata angin, meliputi selatan, timur, barat, serta utara. Lalu pancernya itu tengah. Hal ini digambarkan ketika prosesi ritual mojopatnya. Mereka membentuk lingkaran dan di tengahnya diisi sesaji. Hal ini didapat dari makna sedulur papat yang juga diartikan sebagai penunjuk waktu. Bahkan masyarakat sering memaknai sebagai waktu yang bersifat sakral. Adapun masyarakat menggunakan waktu tersebut digunakan sebagai kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasaran buat orang yang akan menikah, rezeki, bahkan kematian manusia. Konsepnya pun dihitung berdasarkan harian Jawa yang digunakan sebagai arah penentu, seperti timur, legi, selatan, pahing, barat, wage, dan tengah atau pusat, kliwon. Hitungannya dengan pasaran yang jumlahnya 5 berdasar kepercayaan Jawa, didasarkan sebagai filosofi sedulur papat limo pancer. Filosofi sedulur papat limo pancer mempunyai arti jika fisik manusia berbentuk raga, wadak, serta jasad lahir bersamaan dengan 4 bagian roh yang asalnya dari tanah, air, api, serta udara. Tiap-tiap tersebut memiliki kiblat di 4 arah mata angin, serta yang kelima pusatnya di tengah sebagai kompasnya. Persamaan 4 kiblat papat limo pancer dalam filosofi harian Jawa sebagai berikut. Pasaran legi tempatnya di timur, satu tempat bersama unsur udara dan memancarkan aura putih. Pasaran pahing bertempat di selatan, salah satunya dengan unsur api,
selalu memancarkan aura sinar merah. Pasaran Pon bertempat di barat, satu tempat dengan unsur air memancarkan sinar kuning. Pasaran Wage bertempat di utara, satu tempat dengan unsur tanah selalu memancarkan warna hitam. Pasaran Kliwon bertempat di tengah. Hal ini merupakan tempat sukma atau jiwa berada, memancarkan sinar berwarna-warni. Tidak sampai itu saja, kiblat papat juga memiliki makna lagi yang menjelma pada elemen dasar pada sebuah perjalanan hidup manusia, yaitu cipta, rasa, karsa, serta karya. Tidak dengan keempat makna ini, manusia akan menjalani hidup tetapi seperti tidak hidup dan bahkan mati. Seperti tidak mungkin kalau manusia tidak memiliki empat elemen tersebut. Pada dasarnya, setiap manusia sudah ada dan tidak semuanya tahu tentang keempat makna elemen tersebut. Hal ini ada kaitannya dengan kesadaran yang ada dalam diri manusia yang tidak dapat dipisahkan antara dirinya dengan alam semesta. Pada konsep tersebut memberikan penjelasan jika manusia terlahir bersama hawa nafsu yang bersumbernya dari diri sendiri. Dari pertimbangan kiblat papat limo pancer, manusia mempunyai empat unsur yang mendasar, ialah nafsu luama, supiyah, amarah, dan mutmainah, yang menjadi dasar karakter manusia dengan arah mata angin. Keempat nafsu tersebut hanya mutmainahlah nafsu yang mempunyai sifat mulia, sedangkan tiga lainnya merupakan karakter negatif. Sedulur papat bukan hanya meliputi diri manusia, hanya menjadi dimensi jagat kecil saja, namun juga mencakup kehidupan di alam semesta yang menjadi bagian dari jagat besar. Ketika posisi empat tersebut datang ke kiblat, maka para anggota mengucapkan kalimat ikrar yang diakui oleh semua makhluk hidup yang sifatnya fisik ataupun halus yang ada di dalam empat penjuru tersebut. Pengakuan sebagai sedulur adalah kalimat yang cukup sederhana, yang memiliki makna dan efek yang luar biasa. Sedulur papat dalam hubungannya yang bersinergi dengan jagat agung atau mikrokosmos butuh untuk dijadikan patokan untuk upaya menggunakan dengan baik. Kekuatan sedulur papat mendasari sikap welas asih pada semua makhluk karena sudah menjadi landasan utama. Dengan hal ini, manusia bisa mengusahakan keseimbangannya dengan berbagai cara. Dari keempat elemen-elemen, ialah dasar dari mikrokosmos yang dapat bisa dilakukan oleh kemampuan secara pribadi. Kosmologi Jawa perihal empat jenis nafsu, luamah, amarah, supiyah, dan mutmainah yang menyertai kehidupan manusia. Berikut adalah pengertian mengenai nafsu. Luamah, nafsu ini bersemayam di lambung yang merupakan tempat menyimpan makanan. Luamah mempunyai lambang atau simbol dengan wujud menyerupai tanah berwarna hitam dan memiliki suatu kesenangan untuk merasakan dan mencium bau makanan yang enak-enak. Pintunya ada di mulut. Perkataan yang keluar dari mulut sendiri bisa juga melukainya. Mulut pada bahasa Jawa cangkem yang memiliki arti cancangan supaya mingkem. Ikutlah agar tertutup. Kata-kata yang keluar secara baik maupun dengan buruk tempat asal juga sama.
Alangkah baiknya jika mulut dipakai untuk berbicara yang baik. Diam memiliki arti emas. Hal ini mempunyai artian jika manusia lemah, pasti di dalam jiwanya ada sifat kejam serta juga berani membunuh. Sufia, nafsu ini bersemayam di lubang tali plasenta atau wudel. Nafsu ini mempunyai lambang atau simbol berwujud angin yang berwarna kuning. Ciri dari nafsu ini adalah berwatak mengumbar nafsu, ingin menang sendiri. Supiah ini mempunyai arti sebagai teman hidup manusia yang mempunyai keinginan tentang harta benda, kemegahan, dan kemewahan dunia. Asalnya berada di mata, tetapi berwujud angin kuning yang keluar dari hidung. Dengan ini, mata diungkapkan lanangi jagat atau yang paling berkuasa. Maka manusia memiliki sebuah harapan karena mata melihat. Amarah, nafsu ini bersemayam di empedu. Lambang atau simbol amarah berwarna merah karena bermakna keras, angkara murka, serta keluarnya di telinga. Ranahnya menuju manusia yang dapat menikmati baik serta buruk. Ketika memiliki keinginan yang tidak baik, itu merupakan unsur darah warnanya merah. Hal tersebut yang menjadi penyebab manusia berbuat sesuatu. Manusia yang ada nafsu amarahnya memiliki sifat secara terus-menerus meminta dan mengharapkan pada hal yang berbau atau menuju ranah politik dan kekuasaan. Rata-rata mereka yang memiliki sifat ini adalah para pejabat yang menginginkan kekuasaan dan lebih cenderung dalam kesombongan. Mutmainah, nafsu ini bersemayam di jantung. Lambang atau simbol nafsu ini berwujud air yang warnanya putih, yang memiliki makna sifat yang suci serta tidak main-main. Pintunya berada di hidung. Hidung merupakan sebuah panca indera yang tidak berbohong. Sifat ini diartikan sebagai sifat yang selalu mengajak kebaikan dan mengajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan takut akan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan banyak dosa. Dari keempat macam-macam nafsu tersebut, manusia tidak mungkin hanya memilih satu saja, dan pasti semuanya ada di dalam dirinya. Semua tergantung apa yang dilakukan dan diamalkan setiap harinya. Dari keempat itu, manusia harus bisa mensinergikan, memilih serta memilah potensi yang sesuai atau yang tidak sesuai, baik ataupun buruk, indah ataupun jelek, agar memberi tanggapan tentang hidup berbahagia, lalu mengantar manusia kepada Tuhannya. Tanpa kita sadari bahwa kiblat papat lima pancar manusia tidak mengetahui jati diri yang ada di dalam dirinya. Ajaran ini menjelaskan bahwa seluruh elemen pada kehidupan memiliki tujuan untuk menjadi dirinya sendiri, walaupun pada dirinya terdapat diri yang lainnya. Maksudnya adalah banyak sifat-sifat lain selain satu sifat yang paling utama. Manusia wajib meraih jati diri, hakikat dalam dirinya, serta harga diri, agar tidak membelah diri. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kiblat papat lima pancar atau sedulur papat adalah suatu bagian dari manusia yang harus diikhtiarkan, digali serta disinergikan ke dalam kehidupan agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Kekuatan di dalam kiblat papat lima pancar.
Simbol yang digunakan untuk merawat dan memelihara sedulur papat ini merupakan wujud welas asih kepada seluruh makhluk dan diyakini bisa membawa dampak baik kepada manusia, bahkan selalu menjadi landasan utama. Daya kekuatan yang asalnya dari sedulur papat memiliki jalan sendiri agar memperoleh rezeki, sandang, dan pangan. Pada hakikatnya, yang memerlukan sandang pangan itu adalah sedulur papat gaib yang berada di dalam diri manusia. Di sini, kebutuhan sandang pangan tidak hanya sebuah kebutuhan jiwa manusia, melainkan rasa karep atau keinginan ragawi, ialah kebutuhan gaib dari sedulur papat. Rasa karep bertempat kelima panca indera kita yang bertujuan agar menentukan dan menjadi pembeda antara kebutuhan rohani dan ragawi. Rasa karep berupa kebutuhan akan rasa tentram dan damai serta spiritual. Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah sesirik. Sesirik bermakna sebagai pencegahan, mengendalikan, atau berpuasa. Sesirik di sini justru lebih mengendalikan rasa karep. Contohnya berpuasa selama 7 hari, dan juga bisa ditempuh melalui puasa ngrawat, memakan buah, sayuran, serba mentah yang tidak dimasak dan minum air tanpa direbus. Bisa juga dengan menjalankan puasa mutih. Puasa mutih berbeda dengan puasa ngrawat, karena puasa tersebut tidak makan serta tidak minum selama 12-14 jam, dan tidak boleh makan selain nasi putih serta air bening saja. Jadwal makan, minum pun dilakukan sekali saja selama 24 jam. Makan nasinya pun harus ditakar dengan satu kepalan tangan dan minum secukupnya. Intinya, puasa ngrawat serta mutih sebagai sarana agar melatih ketabahan juga kesabaran kita. Langkah selanjutnya adalah menjalankan ritual keluar rumah menuju halaman depan pukul 12 malam. Kemudian mengucapkan mantra. Mantra tersebut yaitu posisi menghadap sebelah timur ialah purwa atau permulaan yang bermakna sebagai awalan hidup juga purwaning dumadi. Posisi ini untuk simbol kakang kawah dan warna yang lambangnya adalah putih. Mantranya adalah Sir Rahsaku kabeh sedulurku sing agal apadene alus kang ana ing wetan. Aku ewangono anekakno rejeki sandang pangan lan papan kang saka wetan. Ketika sudah selesai, langsung ganti arah menghadap ke selatan. Selatan yang berarti kidul merupakan sangkaning dumadi, adalah papanerah atau tempatnya darah. Kidul dengan lambang warna merah. Mantranya ialah Dat sejatiku sedulurku sing agal apadene alus kang ana ing kidul. Aku rewangono anekake rejeki pangan sandang lan papan kang saka kidul. Ketika sudah selesai membaca mantra, langsung berbalik arah dan melanjutkan proses lagi. Posisi ke barat yaitu paraning dumadi, tempatnya kakang sulung atau kakang kawah. Dalam raga kita terletak pada pusar. Barat dilambangkan dengan warna kuning. Mantranya adalah Dat sipatku sedulurku kang ana ing kulon sing agal apadene alus. Aku rewangono anekake rejeki kang saka kulon. Selesai, langsung pindah arah dan posisi. Posisi menghadap sebelah utara atau madhep ngalor
melambangkan tataraning dumadi. Utara merupakan tempatnya di ari-ari yang dilambangkan dengan warna hitam. Mantranya ialah Hong wilahing sedulurku kang ana ing lor sing agal abadine alus. Rewangono aku nekake rejeki kang saka lor. Ketika sudah selesai semuanya, posisi kita tetap berdiri tegak, bebas menghadap kemana saja. Tapi alangkah baiknya menghadap ke selatan, berdiri tegak, wajah serta kepala menghadap ke atas, mata menatap langit dengan mengucapkan Hong wilahing pancerku kang ana ing ngisor langit. Ewangono aku ngetokake rejeki kang isih aning akasa. Kemudian tetap berdiri tegap, tetapi wajah dan kepala menunduk ke arah ibu bumi atau tanah, sambil mengucapkan Hong wilahing pancerku kang ana ing dhuwur bumi. Angidamono opo kang dadi pengajapku. Setelah proses ritual tersebut selesai, kita dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam rumah dan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan tadi bisa terwujud dan diterima, meskipun tidak harus sekarang dan bisa-bisa merasakan manfaatnya. Topo kungkum. Topo kungkum adalah kegiatan bertapa di dalam air. Pada tiap kungkum dilaksanakan selama 1 sampai 2 jam, bahkan bisa melebihi. Sebelum kungkum itu dilakukan, para anggota melakukan larung sesaji kembang telon yang di dalamnya terdapat bunga mawar putih, bunga kantil, lalu ada juga bunga melati. Biasanya ditambah dengan kinang atau ganten serta rokok kretek, dan jangan lupa ditambah boreh. Boreh belinya di tempat penjual bunga. Jika situasi dan kondisi lingkungan alam memungkinkan, topo kungkum bisa dijalani setiap malam sampai mendapat wewenang atau petunjuk gaib. Jika tidak memungkinkan melakukan tapa kungkum, bisa dilaksanakan pada akhir bulan puasa. Tanda-tanda gaib tapa kungkum sangat beragam, bisa berupa melihat ayam berkokok, melihat cahaya memantul, suara tanpa rupa, bahkan fenomena-fenomena aneh lainnya. Dan tidak semua anggota yang melakukan langsung ada tanda-tandanya. Ada juga yang bersela selama beberapa bulan baru muncul, dan ada perubahan positif di sektor bagian ekonominya atau yang lainnya. Mantranya adalah Hong wilahing jagat dewa batara dang kamabrikila ribang bumi ribang nyawa. Sedulurku papat kiblat sira padha metuwa ana parikawa. Sebutlah tujuan kita. Gusti Sang Hyang Wenang ngabulna ingkang dados hajat niat kawula. Mantra-mantra yang digunakan sebagai simbol kiblat papat limo pancer dinamakan aji seduluran. Sebelum membaca mantra ini dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu agar terasa mujarabnya. Puasa yang dilakukan seperti puasa muti dan puasa ngelepas, tidak makan serta minum 3 hari lamanya, dan menyiapkan sesajen berupa ketiga bunga warna, yaitu mawar merah, melati dan kenanga, serta segelas air putih yang terlebih dahulu disimpan sehari semalam. Mantra pertama. Mamarti kakang kawah adi ari-ari getih puser. Kadang ingsun papat kalimo pancer. Kadang ingsun kang katon lan kang ora katon. Kadang ingsun kang kerawatan lan kang ora kerawatan. Sarta kadang ingsun kang metu saka ing margaina lan kang ora metu saka ing margaina.
miwah kadang ingsun kang metu bebarengan sedina kabeh. Baponto ana ing ngarep, ibunto ana ing mburi. Ayo padha nganu, sebutkan tujuan kita. Dalam mantra ini disebutkan mamarti atau saudara gaib untuk kata pembukaan pada saat mulai membacakan mantra. Lalu penyebutan kata mamarti, lalu disebut semua perlambang gaib atau dunia halus, kakang kawah, adi ari-ari, saudara yang terlihat dan yang tidak terlihat, saudara yang lahir dari kemaluan ibu, bapak dan ibu. Semua yang disebut di sini dipercaya bisa membantu seseorang agar berkonsentrasi sebelum mengucapkan keinginannya kepada Tuhan. Di sisi lain, mantra ini bisa berpengaruh spiritual ketika dibaca setiap saat kita mau makan, mandi, tidur, dan lain sebagainya. Mantra kedua, marmarti kakang kawah adi ari-ari, getih otot puserku, sing metu saka marga ina lan sing ora metu saka marga ina, sing metu bareng sedina. Nini among kaki among sing ngemongi jiwa raganingsun, tak opahi kembang wangi. Sebutkan tujuan kita. Mantra ini hampir menyerupai mantra yang pertama. Simbol serta bahasa yang dipakai sebagai penyebutan nama-nama tersebut tetap sama, tapi cara pemanfaatannya berbeda. Bisa dibaca kapan saja seperti mantra pertama, tetapi manfaatnya semakin ampuh dan mujarab ketika dibarengi dengan puasa muti selama 7 hari siang dan malam, dengan tidak berbuka dan begadang selama 1 malam. Mantra ketiga, Ibu Bumi, Bapa Kuwasa, Ibu Wengi, Bapa Rina, kakang kumbarep adiku ragil, dinten 7 pekenan gangsal, kula nyuwun ngapura, kula nyuwun. Sebutkan tujuan kita. Mantra ini dipakai meminta rezeki. Pertama kali nama yang disebut yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak atau orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan sandang pangan untuk buah hatinya. Mantra ini menyebut bapak dan ibu dengan sinonim dengan istilah ibu wengi atau ibu malam dan Bapa Rina atau bapak siang. Kekuatan spiritual lainnya ialah kakang barep atau saudara sulung dan adik uragil atau adik bungsu. Lalu suatu hari ke-7 dalam hitungan Masehi dan 5 hari Jawa dilanjutkan untuk membaca doa lagi. Kemudian mengungkapkan hajatnya atau apa yang diinginkan dan kebutuhannya. Mantra ini dipercayai bisa memberi kekuatan spiritual jika dibaca setiap malam di halaman rumah. Biasanya dibarengi dengan berpuasa muti 3 atau 7 hari. Mantra-mantra di atas merupakan mantra di luar ritual yang diadakan langsung. Makna dari mantra ini digunakan sebagai tameng atau pondasi kehidupan selain dari mantra-mantra yang dibaca pada setiap ritual. Karena mantra-mantra tersebut bisa dilakukan kapan saja sesuai keadaan kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.